Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semua, kita sudah tahu betapa terkenalnya tafsir Jalalain. Tapi juga kita perlu tahu sebenarnya pengarangnya itu siapa, karakteristiknya itu seperti apa, lalu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya itu seperti apa. Nah, maka dari situ mari kita pelajari sama-sama tentang karakteristik dari tafsir Al-Jalalain. Perkenalkan, saya Muhammad Ainun Najib, alamat Kesambi RT5 RW7 Mejobo Kudus. Mari kita bedah sama-sama tentang At-Tafsir Al-Jalalain. Namanya, dari segi namanya, At-Tafsir Al-Jalalain. Al-Jalalain menunjukkan sebuah kata tasniyah yang tersusun dari dua orang. Yang pertama, Jalaluddin Al-Mahalli, wafat tahun 864 Hijriah. Terkenal sebagai seorang ahli dalam usul fikih. Fikihnya juga terkenal. Contoh kitab fikihnya itu Kanjur Ragibin, ya. Terus yang kedua, Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911. Ini juga bukan ulama sembarangan, memiliki karya 600 kitab atau bahkan lebih dalam satu riwayat. Nah, dalam tafsir ini, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini perannya di apa saja, di bagian surat apa saja. Kita menggunakan kitab referensi dari Syekh Husain Adz-Dzahabi dari Mesir yang berjudul At-Tafsir wal Mufassirun. Beliau menjelaskan ini beberapa. Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan Al-Quran dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas. Kita sebutkan pendapat yang paling utama dulu. Al-Mahalli dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Ini yang utama. Pertanyaannya, Fatihahnya di mana? Apakah Fatihahnya ditulis oleh Imam Mahalli atau ditulis oleh Imam Suyuti? Di sini Imam Adz-Dzahabi melakukan sebuah analisis. Dan kira-kira kesimpulannya seperti ini. Surat Al-Fatihah ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Haji Khalifah dalam kitab Kashfud Dunnun, yang menuliskan surat Al-Fatihah adalah Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Al-Fatihah enggak ditulis oleh Imam Mahalli, tapi ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kemudian pendapat yang kedua, Adz-Dzahabi menemukan di dalam Muqaddimah Hasyiatul Jamal Syekh Sulaiman Al-Jamal yang menuliskan surat Al-Fatihah adalah Imam Al-Mahalli. Jadi begitu. Kenapa redaksinya di belakang? Nah, itu yang menjadi salah satu dari alasan kenapa Shahib Kashfil Dunnun merojihkan yang menuliskan surat Al-Fatihah adalah Imam As-Suyuti. Ini sudah clear. Berarti tentang Al-Fatihah. Kemudian kita ke karakteristiknya. Karakteristik dari kitab Tafsir Al-Jalalain.
di sini disebutkan bahwa wa'alal jumlah fasuyuti qad nahaja fi tafsirihi manhajal mahalli. Ini membahas tentang As-Suyuti. Karena yang pertama kali menulis tafsir Al-Jalalain ini urutannya adalah Al-Mahalli terlebih dahulu, baru Imam As-Suyuti. Karena Imam Suyuti itu sifatnya menyempurnakan pekerjaan dari Imam Al-Mahalli, maka di sini beliau mengikuti manhajnya Imam Mahalli. Bagaimana itu? Min dzikri ma yafhamu min kalamillahi ta'ala, menyebutkan penafsiran dari Al-Quran. Wal i'timadu ala arjahil aqwal, mengikuti atau berpegang teguh atau bersandar dengan arjahil aqwal, qaul yang paling rajih. Wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi, dan melakukan i'rab, menuliskan i'rab ketika di tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Wa tanbih 'alal qiraat al-mukhtalifah al-masyhur, juga menuliskan beberapa qiraat yang memang masyhur. Ala wajhin latifin wa ta'birin wajiz. Nah ini, ala wajhin latifin wa ta'birin wajiz. Jadi karakteristik penulisannya itu wajhin latif, ala ta'birin wajiz. Singkat, padat, enggak bersifat panjang, enggak panjang-panjang, enggak analisis. Jadi lebih ke seperti mufradat. Kalau dalam ilmu tafsir, Jalalain ini diklasifikasikan sebagai tafsir ijmali, bukan tafsir at-tahlili, karena singkat-singkat tadi. Kemudian di sini, apakah ketika membawa tafsir Jalalain harus menggunakan wudhu? Di sini juga dijawab. Summa inna hadat tafsir ghayatun fil ikhtisar wal ijaz. Tafsir ini sangat ringkas. Hatta laqad dzakara sahibu kashfid dunun an ba'di ulama il-Yaman annahu qala adadtu huruf al-Qur'an wa tafsirahu lil Jalalain wa wajadtuhuma mutasawiyaini ila suratil Muzammil. Jadi ada salah satu ulama Yaman yang menghitung huruf Al-Quran dan tafsir Jalalain itu sama sampai pada surat Al-Muzammil. Kemudian seterusnya gimana? Wa min suratil Mudaththir at-tafsiru zaidun alal Quran. Jadi hitungan huruf Al-Quran dengan hitungan huruf tafsir Jalalain itu sama di urutan surat Al-Muzammil. Maka dari situ bisa disimpulkan bahwa fa'ala hada yajuzu hamluhu bi ghairil wudu. Maka boleh membawa tafsir Jalalain tanpa berwudu. Ini tentang hukumnya. Tapi min haitsul adab harus menggunakan wudu. Ini min haitsul adab. Al-hukmu syai' wal adab syai' akhar. Hakadha. Ila huna wadih. Nah, terus di sini tafsir Jalalain juga ada, karena ringkas, ada beberapa hasyiahnya. Hasyiahnya yaitu siapa? Hasyiatul Jamal yang terkenal, Hasyiatul Jamal, Hasyiatus Sawi yang sering digunakan oleh para kiai untuk mengajar menggunakan tafsir Jalalain. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.